Kemudian yang ketiga paparan dari Bu Alina. Yang keempat berbagi praktik baik dari perwakilan salah satu guru dari SD Negeri 301. Kemudian yang keempat berbagi praktik baik dari perwakilan yang nomor 1 yang akan diwakili oleh Ibu Yola. Kemudian yang terakhir Perudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Walimah SD beserta tim guru, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 301. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat tanpa halangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hanya sedikit pembuka dari kami. Sebelumnya selamat datang keluarga di SD negeri kami dengan segala keterbatasan, tapi insya Allah guru-guru sangat semangat. Mohon maaf jika dalam sambutan tempat ataupun hidangan masih banyak kekurangan. Kemudian selanjutnya juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru beserta staf yang sudah dengan cekatan mempersiapkan segala sesuatunya, karena seperti yang Ibu Walina ketahui, pagi tadi kita berkumpul bersama yaitu rapat koordinasi dan pembinaan dari Bu Kabit. Jadi saya sendiri tidak bisa memantau secara langsung, tapi yang monitor lewat WA, alhamdulillah bisa terlaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, komunitas belajar sendiri itu adalah hal yang baru di kurikulum merdeka. Walaupun sebetulnya sebelum ada kurikulum merdeka kita itu sudah terbiasa, hanya saja belum ada wadah secara khusus. Jadi masih gerengan sendiri, masih gerengan. Bu Yuli, Bu Sila, naik kantor gerengan. Yang menurut kalau ini Bu, aku mulai matematika kok sampai umur Bu. Ya Allah, Gusti, ya saya sama cowok ini caranya. Itu kan sebetulnya bagian dari refleksi. Bagian refleksi ketika seorang guru sudah melakukan pembelajaran di kelas. Dan ketika refleksi ini sebaiknya tidak berhenti di situ. Refleksi dari Bapak Ibu kita bicarakan lagi dalam sebuah wadah yang dinamakan komunitas belajar untuk mencari solusi. Nah, nanti kita akan belajar itu bersama Ibu Walina dan tim. Karena Ibu dan rasa sudah diberi kesempatan bisa belajar. Sekolah-sekolah yang ditunjuk itu berarti lembur. Mari kita belajar bersama-sama. Kita niatkan untuk ibadah itu yang pertama, karena ketika segala sesuatu diniatkan ibadah itu, insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah. Saya tahu bahwa yang saya ini Bapak Ibu guru selesai mengajar itu membutuhkan tenaga yang luar biasa dan capeknya luar biasa. Saya tahu, tapi dengan semangat bismillahirrahmanirrahim belajar bareng-bareng, semoga dimudahkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya. Dan terakhir Bu Walina, seperti biasa mau pantun dari Bapak Ibu. Ya, buah pisang, buah belewah dimakan untuk buka puasa. Mantap. Kepada Bu Walina kita tunggu segala ilmunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, bisa bertemu di SD 301. Setelah pembahasan fokus ke penguatan komunitas belajar, sudah saya jelaskan pada pertemuan di aula dinas pendidikan di Bapak Ibu tanggal 18 Juli yang lalu, kita sudah melakukan sosialisasi di mana kegiatan pembebasan itu kegiatannya antara lain 130,77, akar masalahnya di
A.2.3 yaitu kompetensi pada domain biometri, dan D2.1 belajar tentang pembelajaran. Ini nanti yang kita jadikan prioritas Bapak Ibu ya, untuk kegiatan-kegiatan komunitas belajar berikutnya. Untuk harapannya di tahun 2024 ini nanti AFBK ya, digelar sekitar bulan Oktober November nanti ya. Nanti capaian dari numerasinya bisa meningkat. Nanti hasilnya biasanya muncul di tahun 2025 ya. Hari ini tadi saya melakukan pembelajaran di kelas 1 materi dari geometri dasar. Anak-anak kelas 1 kan dari TK juga Bu sebagian besar. Jadi saya awalnya itu sambil tak praktekkan semua. Iya, boleh. Jadi saya awalnya ngetes anak-anak dengan membawa gambar-gambar ini Bu, karena yang kelas 1 masih mengenal anak ini 4 bangun datang. Iya, ada lingkaran, persegi panjang dan segitiga. Saya menanyakan ke anak-anak, pertama ini sebagian besar sudah mengetahui jika ini adalah lingkaran. Kemudian yang ini itu juga sebagian besar sudah tahu ya, kalau ini adalah segitiga. Nah, yang ini sebagian besar bilangnya kotak. Iya, kotak. Kemudian yang ini sampai bingung lagi, itu kotak itu apa? Kotak juga Bu. Anak satu ya. Iya, akhirnya ya saya perjelas kembali bahwa ini namanya adalah persegi, kemudian yang ini persegi panjang gitu. Kemudian setelah itu saya meminta anak-anak melihat di lingkungan kelasnya. Bangun yang atau benda yang memiliki bentuk seperti ini. Anak-anak menjawab ada yang itu ada jam Bu, itu kebetulan di kelas ada jam. Kemudian di kelas 1 itu ada gambar kereta, itu kan ada rel-rel itu ya anak untuk itu lingkaran roda gitu Bu. Ya alhamdulillah yang ini sebagian besar sudah tahu yang benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang segitiga juga saya itu di kelas mau tidak menemukan ini, tapi anak-anak kalau menemukan yang segitiga apa saya segitiga ternyata ada di depan itu kan di kelas 1 itu ada tulisan welcome kelas 1 tapi pakainya segitiga di biasaan itu loh itu segitiga saya kan dari anak-anak dari ya oh iya itu segitiga gitu. Kemudian yang ini apa kata lihat ke atas tapi ada anak yang ini bu lantai gitu. Kemudian ya persegi panjang ya Bapak tulis ini anak-anak ya sudah bisa menyebutkan. Kemudian setelah ini saya ajak anak-anak buat bermain pasol. Iya, pasol. Di sini ada media belajar. Cuma saya mengambil ini kan kebetulan ada banyak bangun ya Bu. Tapi saya mengambil yang saja ya. Anak berbagian saya kasih kan satu-dua dan yang main. Kan ada. Terus dipasangkan. Ya dipasang-pasangkan sebagian besar sudah bisa, namun ada beberapa anak yang memang dia motoriknya juga kurang, jadinya masangnya tuh ya nggak pas ini kan ada pas ini Bu ya, nah itu tuh menceng gitulah, nggak gitu. Terus juga ada yang kebetulan ini segitigannya kan ada banyak, saya ngambil yang segitiga sama sisi, ada yang maksainnya ke sini, maksa, nggak bisa masak, aku nggak bisa tuh gitu. Ya, semuanya berbasis benda, tidak hanya awal-awal saja ya. Nah, tadi sudah bagus sekali, sudah dikaitkan dengan kontekstual di sekolah. Kalau yang berbentuk persegi itu apa? Tadi ada lantai ya,
kemudian yang segitiga tadi agak tulisan welcome katanya ya, kemudian yang ini dengan dan lingkaran dengan jam dan seterusnya. Ini mungkin di lemari almari dan seterusnya. Nah, Ibu Ci tadi agak curhat ya, tapi ada Bu anak yang motornya belum begitu bagus sehingga ini sudah gambar ya. Gambarnya mepet-mepet seperti ini ya. Nah, coba menurut Bapak Ibu kira-kira gimana nih untuk memecahkan solusi dari Mbak Puji biar tidak Mbak Tari. Oh gitu, maaf ya Mbak Tari. Mbak Tari maaf ya, karena namanya sama ya. Oke, Mbak Tari. Untuk tadi Mbak menciptakan balon dari Mbak Tari itu kira-kira gimana ya? Dan anak nggak mudah atau bagaimana? Tadi sebelum pembelajaran tentu di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu pasti melakukan apa? Asesmen, diagnostik. Enggak tahu kan sudah tadi karena sudah memetakan kan, ada anak yang motornya kurang, ada yang bagus, ada yang sedang gitu kan. Nah, dalam pemetaan itu jangan apa tuh misalnya tadi ada yang kurang, sedang, bagus. Tentunya LK-nya nanti tidak disamaratakan, gitu Bu. Ya, mungkin yang motornya bagus bolehlah menggambar sehingga tidak menetak-netok. Jadi awal pembelajaran materi baru ini ya, aspek diagnostik hanya digunakan untuk materi baru. Kalau materi lama enggak. Kalau materi itu baru berarti dengan petakan dulu. Anak-anak yang tadi motoriknya kurang, sedang atau bagus. Jadi tidak akan terjadi kok bahwa nah karena motoriknya belum bisa, ini apa ya? Nah, jadi jangan disamakan lembar kerjanya. Monggo ini Bapak Ibu bisa mencari lembar kerja yang pas dengan motoriknya yang kurang, mungkin cuma warna saja lah untuk kamu. Untuk yang bagus ya wis gambar lagi, nggak apa-apa Bu. Nanti kan nanti yang kurang bagus nanti dibikin sendiri biar anak itu motornya bagus biar kan tidak bisa memaksa Bu. Anak yang motornya kurang bisa diekor gambar kan sendiri juga bisa gambar itu biasa. Nominasi tadi itu saat diwawancara dampaknya itu setelah perlakuan selama 1 bulan diterapkan itu efeknya cukup besar. Nah, cara pembuatannya bagaimana? Cara pembuatannya sama Bapak Ibu. Caranya seperti membuat slide pada umumnya di Canva. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat ya. Nah, di sini ada beberapa button-button atau tombolnya. Untuk mengikat tombol ini ke slide berikutnya, Bapak Ibu sudah bisa? Sudah? Oh, jadi ini kalau biasanya misalkan nih, kalau di klik kanan kita buka lagi di sini. Untuk Canva. Yang Canva ini nanti Bapak Ibu misalkan sudah bikin desain seperti ini, nanti diklik aja. Untuk biasanya kan anak-anak mengarahkannya kalau klik tombol buttonnya ya Bapak Ibu ya, nanti diklik kanan. Oke. Misalkan ini mau diberitahukan. Ini ada yang gambar ini. Nah. Nanti kan kita pilih Bapak Ibu. Misalkan mau di